Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada berita menarik ini terkait dengan Ganjar Mahfud versus Anies Ahaye. Siapakah yang menang? Akankah Pak Mahfud menjadi wakil dari Pak Ganjar? Dan pada hari ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud masih belum punya tiket, begitu kan? Siapa yang mau mengusung? Jangan-jangan dari bocoran dari PDIP atau apa? Inilah menjadi catatan penting begitu kan? Melihat dari rekam jejak Pak Mahfud kan sudah tahu waktu 2019 sudah di-PHP menjadi wakil Presiden Jokowi. Akankah sekarang di-PHP lagi atau apa? Ini berita yang menarik begitu, dan bahkan ini komentar-komentar sangat luar biasa di Twitter begitu kan. Dan Anies Ahaye dan Ahaye katanya yang menjadi spekulasi adalah Ahaye akan menjadi wakil Pak Airlangga. Akankah seperti itu? Mari kita analisa bersama. Sebelumnya kita baca dulu di Twitter seperti ini. Ini yang di Twitter, Ganjar Mahfud versus Anies Ahaye, siapakah yang menang? Dari berbagai spekulasi di sini saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter, karena ini bagian dari demokrasi juga ini. Pilihannya ingin perubahan atau melanjutkan dungunya. Ahaye Anies, Mahfud juga baik, tapi pasangannya tak transparan tentang EKTP dan Wadas. Ganjar Mahfud, kalau Anies maksa, Ahaye juga begitu. Anies Ahaye Emput mencoba peruntungan. Kalau 2019 kemarin Emput maju banyak yang pilih, tapi sekarang sudah kelihatan aslinya. Jadi untuk Emput tidaklah. Anies Gatot, cukup rakyat Jateng yang merasakan kemiskinan, jangan Indonesia. Anies Ahaye, emang parpol mana yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Ya, pada hari ini kan masih belum punya tiket kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu kan. Tetapi banyak yang menjadi spekulasi menggadang-gadang bahwa Pak Mahfud akan menjadi wakil Ganjar. Kira-kira seperti itu. Akan menjadi spekulasi lagi kalau Pak Ganjar menjadi, ada yang mengatakan wakilnya Puan, wakilnya Pak Airlangga, wakilnya Prabowo dan sebagainya. Ini masih belum teka-teki begitu kan, masih teka-teki begitu. Mau tambah kemiskinan ekstrim ini dong, penerus rezim jahat sekarang ini gedeh. Anies Ahaye insya Allah menang, insya Allah menang. Asal bukan Janput ini, Janput Ganjar sama Bowo itu relawan cebong udah nemuin Bowo. Insya Allah Anies Ahaye yang akan menang. Tergantung rakyat mau perubahan ke arah yang lebih baik atau tetap stagnan seperti sekarang. Inilah yang menjadi spekulasi dan menjadi catatan kepada pihak pemimpin negara yang ingin mau calon presiden. Inilah aspirasi masyarakat begitu kan di sini. Anies Ahaye mantap ini. Pak Ganjar Mahfud udah pasti menang. Saya sangat yakin 1000% mohon dilanjutkan. Ini hanya segelintir orang begitu kan, tetapi banyak yang elektabilitasnya sangat tinggi begitu. Tetapi Pak Mahfud kan elektabilitasnya lihat saja begitu, walaupun rekam jejaknya akhir-akhir ini juga membingungkan masyarakat Indonesia begitu kan. Yang awalnya bagus sekali, yang pada akhirnya membingungkan juga rakyat Indonesia begitu kan. Tua-tua mantan ini Anies Ahaye, tapi ini pertarungan seimbang. Pak Anies lah menang, jelas Anies Ahaye. Kalau dalam beberapa survei ini Anies Ahaye ini sangat tinggi sekali begitu, dan bahkan menjadi catatan penting ketika demokrasi kita di pemilihan presiden 2024 ketika Anies dengan Ahaye, maka yang kemudian menjadi kekuatan besar itu adalah Anies bergandeng dengan Ahaye begitu kan. Apalagi dengan Gatot dalam beberapa survei ini. Tetapi perlu diingat, ini adalah politik begitu. Tambah kompetisinya Prabowo Puan biar lebih meriah. Yang menang insya Allah Allah yang menentukan, tapi sudah pasti saya pilih Pak Anies Ahaye. Memang Pak Anies Ahaye banyak yang menggebu-gebu karena di sosok ini adalah pertama Ahaye yaitu masih muda, dan Pak Anies Baswedan pengalaman dalam dunia pemerintahan begitu. Ini yang seharusnya dilakukan, tetapi akankah berkoalisi ini Nasdem, PKS dan Demokrat akan bersatu? Tunggu saja nanti begitu. Kasihan Bapak itu, dia sibuk ngurusi rakyat, kawan sibuk nonton. Ini banyak sekali yang men-tweet bagian mereka gitu kan. Kalau tidak dicurangi Anies menang. Ganjar tak berprestasi, Mahfud ilmu cuma untuk menyelamatkan diri, transaksional.
salah bisa dibenarkan dan benar bisa disalahkan. Tidak ada idealisme untuk kebaikan NKRI, hanya untuk diri sendiri dan dan kalau yang menguntung dirinya. Ini publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Tetapi sumbangsi Pak Mahfud sangat luar biasa sekali kepada negara kita begitu. Tetapi di catatan demokrasi, catatan publik, Pak Mahfud akhir-akhir ini juga ada bertolak belakang dengan keinginan masyarakat begitu kan. Bahkan yang jelas menginginkan perubahan, bukan melanjutkan yang memang bobrok. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter begitu kan. Ini banyak sekali tweetnya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Ganjar Mahfud versus Anies AHY, siapa yang menang? Dikutip dari Gelora, ini praktisi hukum Taufik CH menilai duet Gubernur Jawa Tengah dengan Ganjar Pranowo, yakni Ganjar Pranowo dan Menko Polhukam atau Mahfud MD memiliki peluang untuk memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden atau Pilpres di 2024. Menurut Taufik, pasangan Ganjar Mahfud lebih kuat dibandingkan pasangan AHY. Kenapa? Karena hal itu disampaikan Taufik dalam kanal YouTube-nya pada Suka TV, dikutip Senin 21 November 2022. Peluang untuk menang menurut pandangan saya jika dibandingkan Anies AHY, bobotnya lebih kuat Ganjar Mahfud, ujarnya. Nah, perlu digarisbawahi, apakah selama ini Pak Mahfud masuk dalam kategori survei di 3 survei ini yang menjadi catatan penting begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo juga masih tinggi begitu. Kenapa Mahfud begitu kan? Ini nih, walaupun rekam jejaknya memang baik, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ya tahu sendiri dan publik bisa menilai seperti apa Pak Mahfud. Dia kan orang Madura, sama-sama orang Madura dengan saya. Tetapi perlu diingat, menurut saya masih kurang begitu kan. Menurut Taufik, Mahfud MD sosok yang bersih dan rekam jejaknya luar biasa. Pak Mahfud pribadi yang clean, kedua track record beliau di akhir-akhir ini luar biasa. Kasus Sambo, beliaulah yang mendorong sedemikian kuat sehingga terbongkar semua jaringan ini. Ya, tapi masa endingnya masih belum selesai kan, kasus Sambo itu begitu kan, yang menjadi hari ini menjadi spekulasi dan bahkan ketua juru bicara KPK aja menjadi istilahnya pengacara di Verdi Sambo begitu kan. Ini nih yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keagamaan Menko Polhukam Mahfud MD sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan itu ya banyak mungkin yang dibahas terkait dengan itu, tapi saya tidak tahu. Banyak yang menjadi spekulasi, memang ada yang menjadi wakil, ada yang menjadi wakilnya ini itu begitu. Tapi saya menangkap bahwa pertemuan itu ya tidak lepas dari yang namanya politik begitu kan. Bahkan Mahfud pun membuka suara soal pertemuan dengan Ganjar Pranowo tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu mengaku sering bertemu dengan Ganjar Pranowo ketika berkunjung ke Semarang, seperti saat dirinya mengisi kuliah umum di kampus-kampus. Kalau saya ke Semarang sering bertemu Mas Ganjar, misalnya kalau saya mengisi kuliah umum di kampus-kampus, Ganjar sudah lama menjadi teman sejak sesama anggota DPR, ujarnya dalam akun pribadinya Mahfud MD di Instagram yang dipantau Senin 21 November 2022. Tak hanya Ganjar, Mahfud juga sering bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa hingga calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa ketika ada yang menjadi spekulasi bahwa Anies Baswedan dengan Mahfud MD, akankah seperti itu? Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Kalau dirubah misalnya Ganjar Mahfud, Anies AHY, ya kalau dirubah misalnya Anies Mahfud, Ganjar AHY, siapa yang kira-kira akan memilih begitu? Ini sangat luar biasa ketika Anies dengan Pak Mahfud ini bisa dikategorikan dalam menambah elektabilitas suara begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Pak Mahfud ini hanya trennya saja di Jawa Timur begitu kan. Tetapi kalau dia melihat dari beberapa wilayah, dia suaranya tidak begitu dihiraukan begitu kan. Inilah yang menjadi catatan penting. Tetapi memilih sosok AHY dibandingkan Pak Mahfud,
itu lebih condong kepada AHY karena memang satu ketua partai bisa mengontrol dari semua DPC wilayah di Partai Demokrat. Tetapi kalau Pak Mahfud ini memang trennya memang bagus, rekam jejaknya memang bagus. Tapi tren selama ini dalam pemilihan presiden itu bukan seperti itu. Tetapi orang yang punya lokal strongman, yang punya kekuatan besar di daerah-daerah, itulah yang kemungkinan menjadi salah satu calon wakil presiden begitu kan. Walaupun uangnya banyak dan sebagainya, perlu diingat bahwa inilah politik begitu kan. Dan bahkan dengan Khofifah, Mahfud sering bertemu terutama di forum-forum kegiatan Nahdlatul Ulama NU. Dia sering juga bertemu dan berdiskusi dengan Anies Baswedan, bahkan dijamu di ruangan makan. Ayah dan ibunya Anies itu senior saya di kampus. Waktu Anies masih remaja dan saya dosen muda, ayah Anies itu sering mengajak Anies dalam ayah Anies itu sering mengajak Anies dalam acara-acara kampus, dan menurut Anies, ayahnya selalu bilang, "Kamu harus meniru Pak Mahfud itu karena tekun," ungkap Mahfud. Dia juga mengaku sering bertemu dengan Pak Prabowo Subianto ketika berkunjung ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Inilah perlu diingat begitu kan. Jadi sudah tahu bahwa Pak Mahfud itu orangnya netral menurut saya pribadi. Dalam artian ya dia berteman dengan orang siapapun. Tetapi hari ini yang digadang-gadang menjadi calon wakilnya Ganjar, tetapi ini masih belum ada pernyataan resmi dari beliau begitu kan. Tetapi perlu diingat rekam jejaknya memang bagus. Saya katakan semuanya akan membongkar terhadap negara kalau ini Pak Mahfud menjadi wakil presiden begitu. Tetapi perlu diingat siapa yang akan beranikah Pak Mahfud membongkar itu begitu. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Atau jangan-jangan Anies dengan Pak Mahfud bisa jadi seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa Pak Mahfud ini memang trennya adalah di Jawa Timur, insya Allah akan menang begitu kan. Kalau ingin memilih itu begitu. Kalau ingin menguasai Jawa Timur ya Anies harus dengan Pak Mahfud, dengan Bu Khofifah begitu, atau dengan Mbak Yeni yang lainnya begitu kan. Tetapi ini menjadi catatan demokrasi kita. Tetapi kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, akankah siapa yang mau mengusung dari partai lain begitu kan? Ini nih menjadi catatan penting begitu. Dan bahkan ya kalau misal dari PDIP Ganjar Mahfud ya bisa jadi seperti itu begitu, atau Pak Erlangga dengan yang lainnya begitu. Itu sangat menarik sekali begitu. Tetapi perlu diingat inilah demokrasi kita. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama menuju demokrasi yang baik begitu kan. Tetapi perlu diingat inilah catatan demokrasi kita. Ada yang membela negara dan ada yang tidak, dan bahkan ada para buzzer-buzzer dan para cebong-cebong hari ini yang sudah ketar-ketir memecah belah bangsa hari ini begitu. Semuanya diserang, apalagi Anies Baswedan. Tidak henti-hentinya serangan-serangan itu kepada Anies Baswedan. Apa salahnya begitu? Itulah yang kemudian orang-orang yang tidak punya teguh pendirian terhadap calon-calon yang lain dan tidak menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya.